Tudingan yang dilontarkan oleh Yudo ini sangat telak dan spesifik. Dia mengatakan banjir bandang yang membawa material kayu-kayu gelondongan berukuran besar di beberapa wilayah di Sumatera Utara adalah bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Baginya, itu adalah jejak kehancuran yang ditinggalkan oleh TPL. Kayu-kayu itu, menurut Yudo, berasal dari hutan-hutan yang telah mereka gunduli. Ini adalah bukti visual dari tanggung jawab perusahaan atas kerusakan ekosistem yang masif di hulu sungai. Tapi, Yudo tidak hanya menyoroti isu lingkungan, ia juga membawa perbincangan ini ke level yang lebih dalam, yaitu soal kepemilikan perusahaan dan aliran modal. Menurut Yudo, dan ini penting karena didukung oleh data publik, mayoritas saham PT TPL, lebih dari 92% ternyata dikuasai oleh sebuah entitas asing, yaitu Allied Hill Limited, sebuah perusahaan investasi yang berbasis di Hong Kong. Yudo bahkan menyebut nama Joseph Utomo sebagai sosok yang menjadi ultimate beneficial owner atau pemilik manfaat utama di balik perusahaan jangkang tersebut. Intinya sangat jelas, Yudo ingin menegaskan bahwa keuntungan besar yang didapat dari eksploitasi sumber daya alam kita ini tidak tinggal di Indonesia. Keuntungan itu diterbangkan ke luar negeri, sementara kerusakannya, dampak lingkungannya, dan penderitaan masyarakatnya dibiarkan menjadi beban kita semua. Nah, bagi Anda yang mungkin belum familiar dengan nama TPL, perlu diketahui bahwa perusahaan ini punya sejarah yang panjang dan penuh dengan kontroversi. Jauh sebelum menjadi TPL, perusahaan ini bernama PT Inti Indo Rayon Utama yang didirikan pada tahun ke-1983. Sejak awal beroperasi, perusahaan ini sudah berulang kali terlibat konflik panas dengan masyarakat adat setempat terkait sengketa lahan dan juga dengan para aktivis lingkungan. Konflik ini mencapai puncaknya hingga pada tahun 1999 di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Operasional perusahaan ini pernah ditutup paksa oleh pemerintah. Namun, setelah melalui proses restrukturisasi dan berganti nama menjadi PT Tobapul Plestari, mereka kembali beroperasi pada tahun ke-2003. Jadi, bisa kita lihat bahwa isu konflik lahan dan dampak lingkungan ini bukanlah masalah baru bagi perusahaan ini. Ini adalah masalah kronis yang sudah berlangsung puluhan tahun.